Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Nama aku Yvonne, dan di video kali ini kita akan membahas tentang kulit berminyak melanjutkan video yang kemarin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya sekarang. Kulit berminyak. Sebenarnya setiap kulit manusia itu pasti berminyak, bahkan orang yang kulitnya kering sekalipun. Kenapa? Karena kulit secara alami memproduksi minyak atau yang sering disebut sebum untuk menjaga kelembaban dan kesehatan dirinya. Nah, minyak ini diproduksi melalui sebaceous gland yang terletak di bawah pori-pori kulit kita. Tapi di beberapa orang, sebaceous gland ini memproduksi terlalu banyak minyak sehingga muncullah sebuah jenis kulit, yaitu kulit berminyak. Cara kita tahu kulit kita berminyak atau enggak sebenarnya gampang banget, karena orang yang kulitnya berminyak biasanya mereka cenderung punya kulit yang lengket, mengkilap, dan basah setelah beraktivitas. Bisa juga dilihat ketika kita mau menyerap minyak kita pakai kertas minyak, biasanya orang yang kulitnya berminyak itu nggak cukup satu lembar pakai kertas minyaknya. Terus orang yang kulitnya berminyak itu biasanya gampang jerawatan. Kenapa? Karena kan tadi mereka memproduksi minyak atau sebum yang berlebihan, sehingga itu bisa menyebabkan penyumbatan pori-pori. Kemudian kalau misalkan pori-pori yang tersumbat itu terkena bakteri, akan infeksi dan menyebabkan jerawat. Dan biasanya orang yang punya kulit berminyak itu, sel-sel kulit mati juga susah dibersihkan, akibatnya pori-pori lebih banyak yang tersumbat daripada yang tidak. Dan karena banyak pori-pori yang tersumbat, otomatis pori-porinya juga lebih besar dan lebih jelas terlihat. Ada beberapa penyebab yang menyebabkan kulit bisa berminyak. Yang pertama adalah faktor genetik. Jadi kalau orang tua kalian misalkan punya kulit yang berminyak, biasanya anak-anaknya juga cenderung punya kulit yang berminyak. Kemudian yang berikutnya adalah umur. Biasanya umur remaja atau belasan tahun sampai 20-an itu tuh adalah umur yang produktif bagi kulit untuk memproduksi minyak. Nah, nanti lama-kelamaan minyak itu akan semakin sedikit diproduksi. Cuman enaknya kalau punya kulit berminyak, biasanya dia lebih sulit untuk keriput atau membutuhkan waktu lebih lama untuk dia keriput. Yang berikutnya adalah cuaca atau iklim. Orang yang tinggal di cuaca atau iklim seperti Indonesia yang tropis dan panas, dan punya kelembapan yang tinggi, itu cenderung punya kulit yang berminyak. Yang berikutnya adalah salah pakai skincare. Nah, ini pentingnya kita tahu jenis kulit kita, karena salah pakai skincare bisa membuat kulit kita menjadi berminyak. Contoh, misalkan kita pakai pelembab untuk kulit kering, tapi ternyata kulit kita berminyak. Ya, otomatis pelembab itu kan memberikan ekstra kelembapan, padahal kulit kita berminyak, yang sebenarnya udah lebih lembab daripada kulit kering. Pasti minyaknya lebih banyak jadinya. Yang berikutnya adalah keseringan cuci muka. Tujuan cuci muka itu untuk menghilangkan kotoran dan juga sebum atau minyak wajah. Tapi kalau keseringan cuci muka, otomatis kulit wajah akan kehilangan hampir sebagian besar minyaknya. Nah, hal ini akan memicu si sebaceous gland tadi untuk memproduksi lebih banyak minyak biar dia nggak kekeringan. Yang berikutnya adalah nggak pakai pelembab. Pasti ada nih beberapa dari kalian yang mikir, ngapain pakai pelembab, kan kulit gue udah berminyak, nanti makin berminyak dong, iya nggak sih? Nah, ini tuh sebenarnya salah ya teman-teman. Kenapa? Karena kulit kita bisa berminyak itu karena dia tuh kurang lembab. Makanya dia memproduksi minyak lebih, biar dia lembab. Nah, kalau misalkan kita pakai pelembab, ini tuh akan mengurangi produksi minyak yang dilakukan oleh si sebaceous gland tadi. Jadi, pastikan kalian memilih pelembab yang tepat, yang ringan, dan memang dikhususkan untuk kulit berminyak. Jadi, kulit kalian nggak akan over minyakan. Yang berikutnya adalah stres. Nah, stres itu tidak hanya berdampak pada sisi emosional, tapi juga bisa berpengaruh kepada fisik kita termasuk kulit. Ketika seseorang stres, biasanya produksi hormon kortisol akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan produksi minyak, jerawat, dan masalah kulit lainnya. So, stay happy, jangan stres berlebihan. Yang terakhir adalah terlalu sering menggunakan riasan yang tebal. Riasan yang tebal itu dapat menyumbat pori-pori. Kalau misalkan pori-pori tersumbat, minyaknya nggak bisa keluar dari pori-pori itu kan. Otomatis, dia akan memproduksi lebih banyak minyak,
biar minyak itu bisa keluar dari pori-pori. Nah, jadi kalau punya kulit berminyak, usahakan untuk menggunakan produk seringan mungkin dengan label oil free atau oil control. Jadi, minyaknya nggak berlebihan. Dan pori-porinya juga nggak ketutup. Balik lagi ke yang tadi, kalau pori-pori ketutup juga bisa menyebabkan jerawat. Jadi, pastikan kalian juga memilih make up yang tepat. Nah, cara kita mengatasi kulit berminyak tuh gimana sih? Yang pertama adalah cuci muka secara rutin. Rutin ya teman-teman, bukan sering. Jadi yang dimaksud rutin ini adalah di jam yang sama, misalkan pagi dan malam. Dan itu tuh wajib dilakukan setiap hari. Kemudian, kalau minyaknya udah dirasa berlebihan, pakai kertas yang bisa menyerap minyak itu. Jadi, nggak nyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Yang berikutnya adalah pakai masker. Nah, masker di sini adalah masker wajah ya, kayak clay mask yang mengandung mineral yang bisa menyerap minyak tanpa mengiritasi kulit. Bisa juga pakai madu. Madu ini mengandung antibakteri dan juga antiseptik. Jadi bisa mengurangi jerawat dan kulit berminyak, tapi tetap menjaga kelembapan kulit. Bisa juga pakai oatmeal mask, karena oatmeal ini mengandung saponin, antioksidan, dan antiinflamasi yang bisa membantu membersihkan kulit secara lembut dan menenangkan kulit yang iritasi. Terus, jangan lupa pakai pelembab yang cocok untuk kulit berminyak. Yang kelima, jangan menyentuh muka terlalu sering pakai tangan yang kotor. Jadi pastikan kalau mau megang muka, tangan kalian itu bersih, biar tidak menambah pemicu jerawat. Kemudian, pilih jenis skincare yang ringan, dan kalau bisa yang oil free atau oil control. Kurangi makanan berminyak, karena makanan berminyak bisa memicu jerawat juga dan bisa menambah kadar minyak di dalam darah, dan itu juga bisa memicu jerawat. Sekian buat video hari ini tentang kulit berminyak. Cukup jelas gimana teman-teman? Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh leave komentar di bawah, nanti bakal aku jawab. Kemudian untuk kulit kombinasi dan kulit sensitif akan kita bahas di part 3 yang berikutnya. Jadi sampai ketemu di part 3. Dadah!